Halo Faizi, selamat pagi. Aduh, ya. Kedengeran suaranya Faizi? Tes, tes, halo? Kedengeran ya? Oke, kita mulai aja ya, Faizi. Sebentar. Hari ini kita akan masuk ke dalam peta ya, pelajaran peta. Sip, kita akan mulai saja ya. Lu pada join. Halo, Jazlan sama Reza. Selamat pagi. Eh, nah, kita hari ini akan mulai saja untuk kelasnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi kelas Python Pro tahun kedua dari minggu lalu ya dilanjutkan. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang pembuatan peta dalam game tiga dimensi ya. Jadi nanti kita fokusnya untuk ngerjain bagian yang melanjutkan dari yang pekan lalu ya. Oke? Karena coba share screen dulu ya. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu belajar apa? Nah, ini Giana udah join. Halo Giana, selamat pagi. Ya, pagi Kak. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya peta ya. Peta, apa itu peta? Apa itu peta? Kak saya izin jam. Kak saya. Oh iya, oke Daryl. Oh, best of luck ya. Semoga menang. Ini lagi di mana kamu, Daryl? Nah, jadi peta itu kita akan gunakan untuk apa? Untuk menunjukkan lokasi dari permainan tiga dimensinya, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar untuk membaca peta itu menggunakan file txt. Jadi file txt-nya seperti apa? Kita bisa menggunakan pakai with open, nama file txt-nya apa? Lalu kita tinggal pakai hak akses yang kita miliki gitu, privileges-nya apa? Ya. Nah, misal kalian pengen punya privileges-nya itu ada tiga jenis ya, ada read, write, sama ada append. Tapi misalnya mau nggak bisa diapa-apain juga bisa ya, gitu. Nah, jadi kita bisa pakai with open my file.txt itu nanti semuanya kebaca nih, ya. Nah, misalnya kalian pengen looping nih, looping gitu ya per baris, ya udah berarti kalian bikin for string in file, ya alias nggak looping dalam satu barisannya. Kamu mau looping di dalam satu elemennya gimana? Ya udah berarti tinggal kalian taruh lagi pakai for lagi gitu. Kita split dulu. Karena kan itu jadi satu bagian ya, satu barisan gitu. Nah, nanti dia jadi list, habis itu kita looping lagi dapet deh nilainya per elemen gitu. Ya. Nah, nanti kita juga bisa pakai read sama read lines ya. Read lines ini
Bedanya ya udah kalian bisa baca satu baris, kalau read cuma keseluruhan aja langsung gitu. Misal kalian pengen tahu, jadi sebenarnya kita akan menggunakan file txt yang angka ya dan juga ada spasi sama dipisahkan per baris. Nah, si file txt ini akan kita anggap sebagai sebuah tabel. Jadi nanti kalian ada baris dan kolom, misalnya kalian pengen mengambil eh, elemen kelima dari baris kedua, ya udah berarti kalian panggil elemen kelima satu 2 3 4 5 lalu baris kedua satu 2. Nah, yang perlu diingat adalah untuk baris dan kolomnya itu dimulai dari angka 0. Jadi nanti kalian perlu nambahin satu gitu. Oke? Nah, jadi nanti dari file teks itu kita akan gunakan untuk apa? Untuk peta ya. Jadi petanya itu kalau kalian punya angka satu, oh berarti ada tambahan satu kotak nih untuk di dalam gamenya. Tapi kalau misalnya nol ya udah dia langsung jadi dasar untuk semua baloknya di dalam game tersebut. Oke? Kayak gitu ya. Nah, misal kalian pengen bikin peta dari filenya, berarti ya, ini ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Nah, jadi nanti kita langsung lanjutin aja ya kalau nggak ada pertanyaan. Kita akan membuat peta itu dari file, karena nanti dari file txt itu kita akan menggunakan Loadline ya, sama nanti kita akan tampilkan si file tersebut gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan looping ya untuk memunculkan sekaligus banyak gitu si balok-baloknya. Oke? Nah, nanti kita tinggal split aja, habis itu tinggal kita looping lagi pakai intz plus satu. Kenapa plus satu Kak? Karena ingat indeksnya itu selalu mulai dari nol ya. Jadi kita perlu tambahin satu dulu. Gitu. Nah, nanti bisa loadline ya, ada dua peta juga boleh. Dan jangan lupa di clear ya, untuk bikin si petanya itu dari awal. Nah, kalau misalnya mau bikin warnanya berarti gimana? Warnanya kita bikin ada empat aja gitu ya. Jadi setiap tingkatan tuh warna baloknya beda ya. Kita buat untuk warnanya sekarang. Oke? Pakai RGBA lagi. Nah, nanti pakai looping lagi aja ya. Jadi pokoknya setiap level itu pakai get color untuk merubah warnanya masing-masing gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Di rumah kak Olimpiadanya online dulu kalau buat penyisian final langsung ke tempat lihat. Terima kasih Kak. Oh, oke oke. Dadah. Halo Faiza, halo Balkis, selamat pagi. Kalau belum ada pertanyaan, kita langsung buka aja via spotnya ya. Silakan. Dibuka yang di nomor berapa? 18 ya. Katakan peta, si Dora. Dora the Explorer. Itu masih ada di TV nggak sih? Kalian ada yang masih nonton TV nggak? Kalau dulu Kak Daud sebelum berangkat sekolah waktu SD nonton TV. Global TV ya namanya, ya? Masih ada yang nonton Global TV nggak? Jarang sekarang mah. Heeh. Ya udah langsung dari YouTube aja ya. Oh namanya jadi GTV. WPU. Jauh banget. Ntar ya, nih ya dibukanya yang di nomor ini nih 9 November ini ya.
Itu udah Kak Daud bukain sih. Jadi bisa langsung diklik. Nomor satu dulu ya. Nah, oke. eh jadi kalau kalian lihat di sini, kita akan punya satu file namanya myfile.txt ya. Lalu nanti kita akan jawab beberapa permasalahan. Misal, masalah satu, hitung jumlah unit. Jadi kita pengen tahu ada berapa sih angka dalam sini, ya. Terus tugas dua, pengen mengambil elemen, ya spesifik baris sama kolomnya ke berapa. Kemudian kita pengen menghitung jumlah semua elemennya. Itu kan bisa ya manual, tapi kan terlalu lama. Kita bisa pakai yang namanya Python. Kemudian kita juga hitung dari 3, 6, 9, 12 sama kita pengen tahu nilai maksimalnya berapa. Oke? Nah, kita akan jawab dulu untuk nomor satu 2 3-nya. Berarti seperti apa? Langkahnya adalah sebentar. Baru join Ernest ya? Halo Ernest, selamat pagi. Ernest dibuka yang memuat peta ya, yang nomor 18, 9 November itu. Nah, jadi untuk yang langkah pertama, kita pengen tahu ada berapa digitnya. Ya udah, kita wait open aja langsung gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya pengen tahu untuk elemennya tadi ya, yang di tugas 2 kita sesuaikan dengan baris sama elemennya dia ke berapa gitu. Dan yang ketiga adalah pengen hitung semuanya. Ya udah, kita kasih looping lagi ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian play, dia dapat ya 261 sama 1130. Oke, coba dibuat dulu, silakan. Ntar muncul hasilnya di terminal ya, angka-angka jawabannya. Kalau sudah, ketik angka eh, satu ya. Bentar, kadang kamar mandi dulu ya. Oh, Reja udah lagi, cepet banget. Yang lain sudah kasih tahu ya. Ketik di chat Zoom.
Ya, Belkis juga udah. Nah, ini yang nomor 4 ya. Sekaligus saja yang bonusnya berarti dia mirip-mirip sih. Ya, per elemennya kan ya. Nanti dapat 186. Silakan. Yang nomor 4 di bawah. Ya, yang udah ketika mas satu supaya lanjut. Ya, sudah ya. Ini bagian yang berikutnya. Yang tugas 5 ya. Nih, dia tambahin 2 ini. Oke. Ntar, kalau yang 2 ini kan berarti dia pengen menghitung si, apa tadi, tugas 5-nya tadi. Maksimumnya ya. Buat menghitung tidak tahu bagaimana cara mencari nilai maksimal. Nah, berarti kita menggunakan perbandingan pakai if lagi. Oke. Jadi dapat deh. Oh, ini indentation ya. Nah, dapat 225. Oke. Kalau sudah, ketik angka 2 ya.
Reza udah. Giana juga udah. Oke. Yang lain jangan lupa kalau udah ketik angka 2 ya. Ya, jangan lupa yang udah ketik angka 2 ya. Dan kalau ada yang error, kasih tahu juga. Ya, Faiza udah. Yang lain?
Sip. Kalau sudah, kita langsung checklistin aja ya. Ini checklistin dan nanti kalian pakai aja nih ya. Ada di chat Zoom ya untuk jawabannya. Checklistin dulu semua. Kita klik kembali lalu jawab ke nomor 2 ya. Oke? Berarti 26, 1, 11, 30, 186 sama yang terakhir adalah 218 ya. Silakan. Yang sudah dijawab semua ketik angka 3 ya. Supaya kita langsung ke proyeknya. Oke, Reja sudah. Thank you. Yang lain? Ntar ya, Kak Dr. Armani dulu. Sip, oke. Kalau sudah, kita lanjutin ya. Kalian ke nomor 3 berarti. Ini harusnya kosong ya. Nomor 3 kalian kosong nggak? Coba lihat. GMPI-nya. Kosong, oke. Sip.
Kalau kosong, kita copy dari yang nomor sebelumnya aja, yang di nomor 17 berarti. Kalian buka yang di nomor 17. Kemudian yang di nomor 3 ini, kalian copy untuk satu persatu ya, GMPY-nya sama map manajernya. Oke? Sekalian kalau misalnya belum di-submit, itu di-submit dulu. Nih ya, yang GMPY-nya kalian copy. Ya, ini nih, copy. Ini kalau misalnya belum kuning, di-checklistin dulu ya. Oke? GMPY-nya copy ke nomor 18, bagian 3. 18 GMPY, oke, di copy ya. Terus kalau sudah, oh bentar. Ini sedang disimpan ya, jangan lupa. Dia lagi nyimpan dulu. Nah, ini kalau udah checklist hijau berarti udah kesimpan. Kembali lagi ke nomor 17, buka yang map manager ya. Di copy lagi ya. 17 bagian berapa? 17 bagian 3. 17 bagian 3, buka yang gameplay sama map manajernya ya. Lalu 18-nya juga bagian 3. Oke? Ada gameplay sama map manager dong. Tuh, silakan coba. Yang sudah di copy, ketik 4 ya supaya kita bisa mulai. Udah, ready?
Sudah ya, sip. Kak. Kalau sudah, kita berarti langkah pertamanya adalah ke map manajernya dulu ya. Map manajernya, kita akan coba buat dia ada beberapa perubahan ya. Bentar. Ada. Nah, kita akan membuat dulu satu adalah karena nanti setiap levelnya itu berbeda warna ya. Berbeda warna. Ini teksturnya juga diganti ya jadi blok PNG. Kalau kado itu tadi stone PNG. Punya kalian kalau belum blok diganti jadi blok. Dan colorsnya itu kita update nilainya ya. Ini dihapus aja self color. Kita pakai self dot colors. Oke, dan add blocknya pun dihapus juga ya. Kayak gini ya. Ini ada self colors. Baru habis itu start new udah oke. Add block juga udah oke. Kita tambahin get color ya. Berarti kalian tambahin aja di bawah sini ya. Metode baru get color. Dan kita bikin ada yang namanya depth clear ya. Depth clear ini akan menghapus untuk petanya dari awal ya. Supaya nanti dia nggak ada yang clashing atau tumpang tindih. Lalu yang terakhir adalah loadland untuk menampilkan si petanya tadi dalam bentuk teks ya. Nah ini kita akan looping menggunakan with open lagi ya. Oke. Ya, nanti ada tiga metode tambahan ya. Ada get color, clear, sama loadland. Plus warnanya juga kalian setting. Ini ya. Dibuat dari baris 6 sampai baris 34. Silakan. Ntar kalau di play apa yang terjadi di map manajernya nggak keluar apa-apa ya. Nanti yang akan kita edit adalah di gameplay-nya. Supaya dia bisa memanggil metode-metode dari map manager ini. Ya, langsung dibuat dulu ya. Ah,
Yang sudah ketik angka 5 ya. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal ke bagian gameplay-nya berarti ya. Di gameplay kita akan buat seperti apa? Oke. Nah, ini kalian tinggal tambahin aja self plan, load plan ya di bawah map manager. Udah deh. Ya nanti ketika kalian play, dia akan muncul si petanya ya. Eh, baris 43 di map manager. Add block. Oh guys ini ya, sebelum itu ditambahin di bawah position, self color, get color ini ya, tambahin dulu satu baris. Coba di bawah set position, bener nggak? Ntar kalian play dulu. Oh ya, set. Tambahin ini ya, di bawah set post satu baris kode aja. Udah, nih kalau udah di gameplay-nya tambahin ini ya, loadline.
Ya, bisa. Harusnya dia muncul seperti ini ya. Nih, ada yang masih nggak jalan nggak? Nih ya, dia sudah muncul seperti ini ya. Oke, silakan coba. Kalau ada yang nggak berhasil, tolong kasih tahu di chat Zoom. Error kah? Mana? Boleh di share screen. Start new. Oh ini, itu typo tuh tadi. Balkis ke Gameplay coba. Ini nih, ini komanya nih. Ini D-nya juga. Titik ya, bukan koma. Nah, play lagi coba. Map Manager start new. Coba ke Map Manager baris 5. Scroll bawah, bawah, lagi terus. Ini nih. Ini jangan dihapus pastinya ya. Baris 36 diselect sampai baris bawahnya, di tab ya. Nah, tab 36 sampai paling bawah. Tab sebelah huruf Q. Tab sebelah huruf Q. Tab. Dibikin spasi itu loh. Tab di keyboard. Nah ya, play. Bisa ya? Ini share screen nggak semua layar jadi nggak kelihatan. Bisa? Oke, sip. Oke, kalau udah bisa. Yang lain ada lagi atau ada yang masih error? Nggak ada ya? Bisa semua? Kalau bisa kita mulai nyicil hero.py-nya aja. Biar nanti di besok, yang minggu depan nggak terlalu banyak kodenya sebentar ya. Nah, jadi hero.py ini adalah untuk kontrol pemainnya kalian gitu ya. Nanti kalian akan bisa menggunakan keyboard dan juga seolah-olah akan ada player di dalam game ini ya. Nah, gimana caranya? Kita akan menambahkan bentar ya. Di hero.py kalian bisa buka dulu filenya silakan. Nah, ini ya di hero.py kalian coba tambahin beberapa keywordsnya dulu ya untuk tombol-tombol di keyboard yang akan kita gunakan nanti.
ya. Kemudian kita juga akan ada eh, apa, kelas hero-nya itu sendiri ya. Ada kelas hero sama ada kamera buy-nya juga. Nih, oke, coba dibuat dulu ya. Silakan. Udah ketik angka 6 ya. Di play masih belum ada yang berubah sih. Ya kosong aja. Karena kan cuma punya kelas sama variabel doang.
Ya, Reja sama Balkis sudah. Yang lain juga jangan lupa di chat Zoom ya. Supaya kita tambahin lagi kalau udah. Udah, nah tambahin lagi bagian berikutnya ini ya. Ada kamera up sama ada change view juga ya. Kita tambahin kamera upnya dulu. Hmm. Kamera up berarti untuk memindahkan dia ke atas dan change view dia untuk merubah ya point of view dari si playernya kita nanti.
Sip, udah semua ya? Oke deh, nanti kita lanjutin lagi aja ya untuk pelajarannya. Jadi nanti di minggu depan kita akan coba menambahkan hero-nya ya. Lebih detail gimana supaya dia bisa dicombine ke gameplay-nya kita sama map manager-nya juga. Oke, sebelum kelasnya tutup ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada kelasnya kita cukupkan aja ya. Nanti kita ketemu lagi berarti di minggu depan untuk lanjutin project game 3D-nya. Oke, so itu aja untuk kelas hari ini. Kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, bye-bye. Selamat pagi semuanya. Dah, Faizi, Jaslan, Reja, Faiza, Balkis, Arnas, Galang, Diana. Terima kasih. Selamat pagi.